Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga pada diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu, dan mudah-mudahan dengan sikap syukur kita Allah akan berkenan memberikan tambahan kenikmatan kepada diri kita. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya mencoba mengulang apa yang sempat saya berikan beberapa saat yang lalu tentang materi mengenai bagaimana kita melipat gandakan nilai harta kita dengan bersedekah. Banyak orang yang mengatakan bahwa semua orang itu ingin harta. Ya, dan itu sifatnya naluriah. Bahkan Al-Quran sendiri menyebut orang-orang itu dengan kata-kata wa tuhibbunal mala hubban jam'a. Ini yang dikatakan, disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya pada surat Al-Fajr ayat 20. Dan kamu semua, hai manusia, itu sangat mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dalam bahasa Jawa, senengira jamak-jamak karo bondo. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kecenderungan orang untuk mencintai harta itu digambarkan oleh Allah di dalam beberapa ayat. Salah satunya yang sering disampaikan oleh para khatib, para ulama, para astad, para kiai di dalam khutbah-khutbahnya. Pada surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zayyana lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqaddarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Nah, ayat ini kalau kita simpulkan begini. Semua orang itu ingin harta dan senang pada harta. Harta dalam bentuk apapun. Nah, syahwat orang, keinginan orang untuk mencintai harta itu instinktif. Laki-laki senang pada wanita, suami istri ingin punya anak, orang ingin punya harta yang melimpah dalam bentuk apapun. Itu merupakan kenikmatan dunia yang disenangi oleh semua orang. Tapi orang harus ingat bahwa semua itu milik Allah dan harus dikembalikan kepada Allah dengan cara yang benar. Disinilah kemudian orang dimintai untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukannya terhadap harta benda yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Pada saatnya orang bisa jadi tidak akan bisa bertanggungjawabkan dengan benar karena salah di dalam menggunakan harta itu. Nah, sekali lagi, para jamaah yang dirahmati Allah, ketertarikan orang terhadap harta itu akan memunculkan beberapa sikap. Dan kita tidak perlu heran kalau ada orang yang punya kecenderungan untuk mencintai harta sehingga lupa pada siapa yang beri harta. Ada orang yang karena hartanya justru jauh dari Allah karena lupa pada yang memberi. Nah, seharusnya sebagai seorang yang beriman, begitu kita mendapatkan harta, kita harus ingat dari siapa harta itu dan kita kembalikan harta itu dengan cara yang benar menurut Allah yang telah memberikan harta itu kepada diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita mungkin akan menangis, sedih ketika kehilangan harta. Sebaliknya kita akan senang ketika mendapatkan harta. Sebenarnya sikap kita itu gak ada yang salah. Tetapi jangan sampai kita menangis karena kita itu kehilangan harta, karena harta kita itu hilang karena bersedekah. Karena ketika kita bersedekah itu bukan hilang. Kita justru akan menambah nilai harta itu karena Allah akan berkenan memberikan nilai tambah pada harta yang kita sedekahkan. Sementara kalau kita dapat harta dengan cara yang salah, itu harusnya bersedih karena apa? Kita telah melanggar larangan-larangan Allah, dan bahkan ketika kita gunakan, kita manfaatkan harta kita itu dengan cara yang salah, dengan melanggar prinsip syariat, seharusnya kita segera bertaubat. Karena apa? Karena itu adalah suatu sikap, tindakan yang tidak seharusnya kita lakukan sebagai orang yang beriman. Seharusnya kita bertanya, apakah harta itu harta halal? Bagaimana cara kita memperolehnya? Apakah kita sudah memperoleh dengan cara yang halal? Kalau sudah, maka kita gunakan harta kita itu dengan cara yang halal, sehingga harta kita itu punya nilai tambah. Sebaliknya, ketika kita masih menggunakan harta itu dengan cara yang tidak halal, atau memperolehnya dengan cara yang tidak halal, atau bahkan harta kita itu harta yang tidak halal,
Kita harus menyesal karena pada saatnya kita telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Allah. Kita harus bersedih ketika harta kita bertambah, tetapi dengan tambahnya harta, kita justru berpeluang untuk dimurkai oleh Allah. Kalau kita masih gembira karena kita mendapatkan harta yang jumlahnya miliaran, dengan cara korupsi misalnya, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sebenarnya telah mempertuhankan harta itu. Sebaliknya, begitu kita itu kehilangan harta karena kewajiban-kewajiban kita atau tindakan kita yang bernilai sunnah dengan cara menolong orang, dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak di jalan Allah, seharusnya kita bergembira karena harta yang kita belanjakan di jalan Allah itu akan jadi abadi, akan tetap utuh, bahkan nilainya bertambah ketika Allah ridho. Di dunia kita akan mendapatkan berkah dari harta kita yang kita belanjakan, dan di akhirat kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan bahkan pada saatnya harta yang kita sedekahkan itu akan menjadi sedekah jariah yang meskipun nanti kita sudah meninggal, harta itu akan memberikan nilai tambah pada diri kita karena kita akan mendapatkan pahala dari harta yang kita infakkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, manusia sekali lagi memang memiliki naluri untuk mencintai harta. Tapi jangan karena kita mencintai harta justru kita lupa kepada Allah. Kita lupa pada tujuan utama kita di dalam hidup untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Harta yang kita peroleh selama hidup kita itu adalah sesuatu yang sebenarnya menjadi instrumen yang diberikan oleh Allah untuk bekal kita di dalam beribadah. Kita gunakan semuanya untuk kepentingan beribadah. Harta yang kita sedekahkan itu adalah bagian dari cara kita untuk memberikan nilai tambah pada harta yang telah diberikan oleh Allah. Harta kita akan menjadi harta yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kita akan bisa dicintai oleh Allah dengan harta kita, dan cinta Allah pada kita karena harta yang kita gunakan untuk bersedekah itu juga akan berbuah menjadi cinta orang-orang yang kita sedekahi karena mereka akan berterima kasih pada kita yang bersedekah kepada mereka. Dan kita tahu bahwa umat Islam diberi tuntunan agar selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk berinfak, bersedekah, berwakaf dan sebagainya. Dan ada sebuah kisah yang dulu pernah saya sampaikan, yaitu kisah tentang kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Dikatakan di dalam kisah itu, Rasulullah itu pernah suatu saat meminta kepada umat Islam untuk bersedekah dengan hartanya. Dalam rangka apa? Untuk membiayai peperangan melawan orang kafir. Nah, pada saat itu, Abdurrahman bin Auf mendengar permintaan Rasulullah itu. Segeralah ia bergegas pulang dan kembali untuk membawa 4.000 dirham untuk diberikan kepada Rasulullah. Tetapi pada saat dia mau memberi, dia berpikir, ya Rasulullah, saya punya harta 4.000 dirham. Saya akan berikan kepadamu 2.000 dirham untuk jihad fisabilillah, dan 2.000 dirham lagi akan saya tinggalkan untuk keluarga saya, untuk kepentingan hidup mereka. Apa komentar Rasulullah terhadap apa yang diinginkan oleh Abdurrahman bin Auf? Rasulullah mengatakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu atas harta yang kau sumbangkan maupun yang kau tinggalkan untuk keluargamu. Nah, inilah cerita kedermawanan yang tertulis di dalam sejarah. Ia tidak segan-segan menyumbangkan separuh hartanya untuk jihad fisabilillah. Bahkan di ketika perang Tabuk tengah berkecamuk, Abdurrahman bin Auf tidak segan-segan menyedekahkan uang yang dimilikinya semuanya, yaitu sebanyak 200 opiah emas. 200 yaitu ukuran orang Arab pada waktu itu yang jumlahnya sangat besar. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf itu diketahui oleh Umar bin Khattab, sahabatnya. Nah, Umar pun kemudian berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Abdurrahman bin Auf itu melakukan hal seperti itu? Menurut saya, dengan cara seperti itu, Abdurrahman bin Auf tidak lagi meninggalkan uang sebesar pun kepada istrinya. Karena semua diberikan kepada engkau untuk kepentingan perang Tabuk, untuk kepentingan jihad fisabilillah pada perang Tabuk. Nah, ternyata setelah mendengar bisikan Umar bin Khattab, Rasulullah kemudian bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, kamu telah mendermakan uang sebegitu banyak. Nah, dengan derma sebegitu banyak itu, saya khawatir engkau tidak meninggalkan uang sebesar pun untuk belanja istrimu.
Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Ya Rasulullah, masih ada untuk istriku. Aku tinggali istriku lebih banyak dan lebih bernilai dari apa yang ku dermakan untuk jihad fisabilillah. Nah, Rasulullah heran, kemudian bertanya, lalu berapa yang kau tinggalkan untuk istrimu ya Abdurrahman? Abdurrahman menjawab dengan tersenyum. Istri saya kutinggali sebanyak rezeki, kebaikan, dan upah yang dijanjikan Allah karena sedekahku. Nah, ini jawaban yang tegas. Abdurrahman bin Auf tidak segan-segan menyumbangkan semua uangnya untuk jihad fisabilillah karena ia percaya bahwa Allah akan membalasnya dengan rezeki yang berlipat-lipat dan akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ketika Abdurrahman bin Auf berada di akhirat kelak. Dan itu nikmat ukhrawi yang digambarkan oleh Abdurrahman bin Auf dengan keyakinan penuh ketika dia bersedekah. Nah, oleh karena itu para jamaah, para ulama mengatakan seorang yang punya jiwa dermawan seperti Abdurrahman bin Auf itu tidak pernah miskin. Karena apa? Allah menjanjikan akan memberikan yang lebih baik dari apa yang pernah dia belanjakan untuk dia sedekahkan di jalan Allah. Inilah yang sering juga dikatakan oleh para ulama terkait dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 261 sampai ayat 262. Di dalam ayat itu dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yudbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, ayat ini kalau kita simpulkan, Allah itu menjelaskan begini. Apapun yang kamu sedekahkan di jalan Allah, itu akan dibalas oleh Allah dengan 700 kali lipat. Siapa yang akan dibalas oleh Allah dengan balasan 700 kali lipat itu? Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ketika menafkahkannya, dia tidak menyebut-nyebut pemberiannya, tidak mengungkit-ungkit, dan tidak pernah menyakiti orang yang menerima sedekahnya itu. Dan mereka akan memperoleh pahala di sisi Allah, dan mereka tidak akan pernah khawatir dan tidak akan pernah bersedih sepanjang masa. Nah, para jamaah, inilah janji Allah pada setiap orang yang tidak pernah akan dipungkiri oleh Allah yang terkait dengan masalah sedekah. Masalahnya adalah apakah kita benar-benar percaya terhadap janji Allah itu. Mari kita buktikan janji Allah itu dengan lebih banyak bersedekah dengan harta yang kita miliki agar kita mendapatkan rezeki yang jauh lebih bernilai dari apapun yang pernah kita sedekahkan kepada siapapun, karena semua kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, dan Allah berjanji akan mengembalikan semua yang kita sedekahkan dengan pengembalian yang nilainya jauh lebih tinggi, lebih besar, lebih banyak dari apapun yang pernah kita sedekahkan. Ibda binafsik. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk bisa bersedekah dengan cara yang terbaik. Sedekahkan karena Allah. Insya Allah Allah akan memberikan tambahan dan melipat gandakan nilai harta kita karena sedekah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.